Taib, Van ya, tadi koneksinya sempat berhenti ya, jadi mungkin nanti rekaman. Nah, ini akan Mu'alim bagi dua berarti videonya ya. Sekarang masuk ke video yang kedua. Nah, nadkhul ila an-naw' as-tsani minal kalimat ya. Kita masuk ke jenis yang kedua dari kalimat ya. Jenis yang kedua dari kalimatnya. Sekarang kita bahas apa kata-kata yang tadi belum disebutkan. Yang pertama yaitu ya rokiba. Ini ya, kan belum dijelaskan tadi. Rokiba, kemudian yuda'ibu, kemudian yahsudu. Kemudian ta'kulu, sami'tu, yasta'u, tajri, tuhibbu. Baik. Nah, banyak sekali ya. Nah, jadi di setiap contoh ini pasti ada jenis ini ya. Perhatikan kata-katanya ya. Rokiba, yuda'ibu, yahsudu, ta'kulu, sami'tu, yasta'u, tajri, dan tuhibbu ya. Ya. Jadi kata-kata ini menunjukkan perbuatan ya. Perhatikan ya, semua kalimat atau kata yang Mu'alim beri garis bawah ini, yang barusan Mu'alim beri garis bawah ini, semuanya menunjukkan kepada perbuatan ya. Baik dilakukan pada masa sekarang atau yang telah lampau ya. Rakiba ini bentuk masa lampau, telah naik, telah mengendarai. Yuda ibu ini menunjukkan bentuk yang sekarang ya, bentuk yang hadir. Nanti akan dijelaskan ya, bagaimana membedakan bentuk antara bentuk lampau dan yang sekarang. Tapi yang jelas pahami dulu ini adalah perbuatan. Semuanya ini termasuk kata kerja atau perbuatan ya. Yahsudu, ta'kulu, sami'tu, semuanya ini termasuk dalam kata kerja yang terikat dengan waktu ya. Bisa sekarang, lampau, atau yang akan datang ya. Nah, walidzalika tusamma kullu kalimah min hadzal naw' fi'lan ya. Semua kata yang menunjukkan kepada perbuatan yang terikat dengan waktu itu dinamakan dengan fi'lun. Itu dinamakan dengan fi'lun ya. Jadi ini jenis yang kedua ya. Tadi jenis yang pertama tadi, jenis pertama kalimat isim. Sekarang jenis yang kedua kalimat yaitu dua, berarti fi'il. Dibaca fi'il ya. Fi'il adalah kata kerja atau perbuatan yang terikat dengan waktu. Maksudnya terjadinya itu pasti dengan waktu ya. Kalau tadi yang isim itu tidak terikat dengan waktu ya. Tidak ada misalkan telah pulpen, kan tidak ada. Atau telah lemari, atau sedang lemari, kan tidak mungkin kita katakan seperti itu. Lemari meskipun dia sekarang atau lampau tetap dinamakan lemari. Dan bentuknya tidak akan berubah. Tapi berbeda dengan fi'il kata kerja ya. Fi'il kata kerja itu selalu terikat dengan waktu ya. Kita sekarang belajar.
Ya, kita sekarang belajar dan belajar ini pasti nanti akan selesai. Tidak mungkin setiap sepanjang hari selama 24 jam kita terus-menerus belajar, kan tidak mungkin. Maka fiil ini yang kedua ini pasti terikat dengan waktu, pasti ada masa selesainya, habisnya gitu. Tapi kalau benda, nama-nama tumbuhan itu tidak mungkin terikat dengan waktu karena dia akan selalu ada terus selamanya ya. Tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah tiba-tiba hilang benda itu. Nah. Taib. Itu adalah jenis yang kedua. Sekarang jenis yang terakhir. Wa inda ta'ammulil jumalis salas al-akhirah. Ya, sekarang jenis kata yang terakhir yang belum berarti apa? Yaitu ini ya. Fi, kemudian ala, kemudian hal ya. Hal ini juga. Taib. Ya, jenis terakhir itu yang pertama adalah fi, ala, dan hal. Fi ini artinya di, bisa di dalam atau di ya. Ala itu di atas, kemudian hal ini apakah. Nah, hal ini apakah. Nah. Kemudian idza nutiqa bi kullin minha wahdahu lam yufham lahu ma'nan kamil. Ya, jadi setiap kata yang dia tidak mungkin diucapkan sendiri, tidak mungkin diucapkan secara sendiri itu tidak bisa dipahami maknanya, itu disebut dengan harfun, itu disebut dengan harfun ya. Setiap kata yang menghubungkan, setiap kata yang fungsinya itu menghubungkan antara dua isim atau fiil itu disebut dengan harfun. Disebut dengan harfun. Fi ini menghubungkan antara nur dengan hujroh. Ala menghubungkan antara safinah dengan alma. Hal ini adalah untuk pertanyaannya. Ya, kata seperti ini yang fungsinya menghubungkan seperti ini itu disebut dengan harfun ya, atau kata sambung. Ya, dan kata-kata yang semisal dengan ini, Taib. Ya, jadi jadi jenis ketiga kalimat itu adalah harfun. Harfun adalah kata yang digunakan sebagai penyambung antara dua isim atau fiil. Kata yang digunakan sebagai penyambung antara dua isim atau dua fiil. Atau fiil dengan isim. Atau antara fiil dan isim. Atau antara fiil dan isim ya. Baik, jadi itu tadi ya jenis-jenis kalimat. Alhamdulillah semuanya sudah dijelaskan. Ya, jadi setiap struktur di dalam kalimat ini pasti harus ada salah satu dari tiga ini ya. Yaitu isim, fiil, dan huruf ya. Ya ini ya.
Ya, jadi inilah unsur-unsur yang harus ada di dalam suatu kalimat. Apabila kita ingin membuat suatu kalimat, yang pertama harus ada fiil, harus ada huruf, dan harus ada isim. Ya, sebenarnya tidak harus ada semua, minimal 2 di antara ini saja ya. Karena ada beberapa kalimat yang dia tidak butuh huruf itu ada. Seperti contoh kemarin apa? Kabir misalkan. Al-masjidu kabir, masjid yang besar. Nah, masjid yang besar ini tidak butuh kepada huruf dan fiil. Cukup isim saja. Itu bisa seperti itu. Tapi yang jelas kalimat itu tidak akan pernah lepas dari 3 jenis ini ya. 3 jenis kalimat ini. 3 jenis kata ini. Nah, naktafi bihadzal qadar. Mu'alim cukupkan sampai sekian. Karena Mu'alim akan melanjutkan pelajaran ini di kelas yang lain. Nah, silahkan kalau mau bertanya, Mu'alim persilahkan untuk japri ya. Setelah ini insya Allah ada sedikit tugas. Silahkan dikerjakan, tapi harus mendengarkan video ini terlebih dahulu ya, biar paham. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.